tuh tepuk tangan ada supporter biar kelihatan. Saya nggak sampai di situ. Ini biar kelihatan jagoannya siapa. Nggak maksud saya biar kelihatan jagoannya. Kan itu. Ini yang asik loh, justru perdebatannya terlihat bahwa kubu 02 natural dan alami. Satu, yang kedua itu menunjukkan bahwa memang ya Gibran anak muda. Ya namanya respon anak muda ya kita nggak bisa paksakan dia harus seperti orang tua. Itu sesungguhnya ya menampakkan semangat yang tidak beretika. Itu loh. Nggak matang. Iya, dan itu menampakkan ketidakmatangan tadi, kemudian ketidakadaan etika karena sudah diberitahu rambu-rambunya itu ditabrak. Makanya bahwa ini masalahnya paslon bos, ini paslon. Bos, ini karena tapi bagi saya kita itu menunjukkan sesuatu yang natural dan alami dan kita Iya memang natural, tidak beretika itu natural ya. Yang dilakukan itu bukan sesuatu yang fundamental. Kalau saya tuh udah kelihatan dari tiga ini dua matang, yang satu nggak matang, udah itu aja. Selama yang dilakukan itu tidak fundamental. Ya, gimana? Itu yang kedua, daripada kita harus membangun dramatisasi di tengah-tengah republik Anies ini. drama kata Bang Maman. Seakan-akan bahwa hari ini ada pengangkangan dan pembelengguan terhadap praktek demokrasi negara kita. Faktanya tidak ada. Untuk maju Mas sebagai Iqbal boleh ngomong, Bang Masinton boleh bicara, Mas Adi Prayitno boleh bicara, saya bebas bicara. 8 Januari dia dan Haris akan divonis beda. Jangan samakan kebebasan bicara dengan sebebas-bebasnya. Kalau Anda bicara berdasarkan data, misalnya saya mau bilang, saya bilang, misal, oke ya, sorry, saya mau sampaikan dulu. Misalnya saya bilang bahwa sesuatu terhadap Anda, sorry ya, mohon maaf, ini hanya contoh. Saya menyampaikan Anda mencuri. Mbak Bivitri, Anda mencuri di tengah mereka itu mengkritik kekuasaan, bukan mengkritik person. Tolong jawab sekarang gini. Kekuasaannya luhur. Misalnya saya bilang sama Mbak Bivitri, Anda mencuri. Mungkin saya akan gugat Anda, tapi saya tidak akan memenjarakan Anda. Itu artinya, bedanya proses pidana hukum dengan perdata. Proses hukum terhadap dan ini adalah kritik pada kekuasaan. Ini bukan personal. Ini kan ini basic soalnya Mbak. Contoh kasus. Bung Maman, saya kasih tahu Anda. Saya kasih tahu. Boleh bicara. Ini kasus. Saya ketika sekolah di Lemhanas, ada seorang menteri mengatakan, saya udah suruh polisi penjarakan tuh buruh yang demo. Jadi tersangka langsung. Kedua, Ruslan Buton, Kapten Ruslan Buton Purnawirawan ngomong di WA grup langsung dari Mabes Polri pakai pesawat nangkap ke Sulawesi. Sebutkan orangnya biar jelas. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Buka sekarang. Kita buka. Saya minta ada menterinya buka. Apa? Buka. Ini benar. Buka. Sebutkan. Sebutkan namanya. Sebutkan. Nggak bisa. Baik. Antara kebebasan satu. Mas Anies, saya tahu nih. Mas Anies bedakan kebebasan berekspresi sebagai bentuk kebebasan demokrasi dengan sesuatu yang melanggar hukum. Bentar ya. Misalnya, dengan melakukan tuduhan terhadap si A. Si A-nya merasa tidak berkenan. Boleh dong melakukan tuduhan hukum. Anda tadi mengatakan Mas Iqbal. Boleh Mas Iqbal itu buka sekarang. Anda gantian dong. 8 Januari akan ada putusan terhadap ini perspektif ya, sama seperti penghilangan tadi. Ya, ketika di debat itu. Yang dimana 02 menyampaikan di Jakarta juga banyak orang hilang. Kan itu keliru banget. Penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara dengan penghilangan orang dengan kasus kriminal biasa. Betul, Mas Sinton harus dikelirkan terminologi hukum. Kejahatan HAM tidak selalu penghilangan paksa. Itu harus dikelirkan karena banyak opini publik menyesatkan. Itu dia. Secara hukum dilakukan prosedur hukum, tapi jangan mengatakan bahwa ada pembelengguan terhadap praktek demokrasi di negara kita. Tolong bedakan. Datanya banyak. Iya, silakan Mbak diproses. Nah, seperti tadi Mas Iqbal bilang ada kayak begitu. Jangan setengah-setengah. Ini di media disaksikan. Saya sebutkan menterinya, saya minta sebutkan. Saya minta menterinya sebutkan. Saya buka. Saya berani menuntut menteri itu. Buka menteri itu.
Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi sorotan dalam acara debat perdana Capres 2024 yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023. Momen tak terduga terjadi saat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tengah menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan. Diketahui Anies bertanya terkait perasaan Prabowo saat mengetahui pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Dinodai adanya pelanggaran etika dari Hakim MK dalam pengambilan keputusan uji materi pasal batas minimum usia capres dan cawapres. Saat mendengar jawaban dari Prabowo, Gibran langsung bangkit dari duduknya. Putra sulung Presiden Jokowi itu lantas mengajak para pendukung bersorak-sorai. Rupanya tindakan Gibran itu mendapatkan teguran dari KPU. Ini yang nggak boleh dan kita tegur, kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi Rabu 13 Desember 2023. Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan teguran itu. Banyak menteri yang terlibat sekarang, buka menteri itu. Saya minta menteri buka itu. Nggak boleh. Siapa menterinya? Menarik. Kita buka tuh menteri. Menteri harus buka dong. Kita ngomong kebebasan berpendapat. Kami semua menghargai pendapat dari masing-masing narasumber di sini ya. Tapi ini dilalah yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mas Iqbal terhadap praktek-praktek kekuasaan seperti itu, gugat, laporkan. Ini kita bukan gugat. Ini contoh Mas Anies sebelum maju sebagai calon presiden diperiksa berapa kali, bahkan orang bukan laporkan. Jadi Cak Imin udah mau maju, diperiksa cuma beberapa jam. Yang nggak boleh itu kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk memberangus. Contoh misalnya, orang yang berbeda dengan kekuasaan itu substansi apa? Misalnya, itu nggak boleh. Saya luruskan biar kita fair melihatnya. Buka sekarang. Kita buka. Saya minta ada menterinya buka. Yang tanggung siapa? Buka. Ini benar. Menteri Hidayat. Buka. Sebutkan namanya. Sebutkan. Nggak bisa. Baik. Antara kebebasan satu. Mas Anies, saya tahu nih. Mas Anies bedakan kebebasan berekspresi sebagai bentuk kebebasan demokrasi. Jadi dengan sesuatu yang melanggar hukum saya. Bentar ya. Misalnya, jadi melakukan tuduhan terhadap si A. Si A-nya merasa tidak berkenan. Boleh dong melakukan tuduhan hukum. Anda tadi mengatakan Mas Iqbal. Ini boleh Mas Iqbal itu buka sekarang. Anda gantian dong. Januari akan ada putusan. Ini perspektif ya, sama seperti penghilangan tadi. Ya, ketika di debat itu. Yang dimana 02 menyampaikan di Jakarta juga banyak orang hilang. Kan itu keliru banget. Penghilangan paksa yang dilakukan oleh negara dengan penghilangan orang dengan kasus kriminal biasa. Betul, Mas Inton, harus dikelirkan terminologi hukum. Kejahatan HAM tidak selalu penghilangan paksa. Itu harus dikelirkan karena banyak opini publik menyesatkan. Itu dia. Secara hukum dilakukan prosedur hukum, tapi jangan mengatakan bahwa ada pembelengguan terhadap praktek demokrasi di negara kita. Tolong bedakan. Datanya banyak. Iya, silakan Mbak diproses. Nah, seperti tadi Mas Iqbal bilang ada kayak begitu. Jangan setengah-setengah. Ini di media disaksikan oleh saya sebutkan menterinya, saya minta sebutkan. Saya minta menterinya sebutkan. Saya buka. Saya berani menuntut menteri itu. Buka menteri itu. Banyak menteri yang terlibat sekarang. Buka menteri itu. Saya minta menteri buka itu. Nggak boleh. Siapa menterinya? Menarik. Kita buka tuh menteri. Menteri harus dibuka dong. Kita ngomong kebebasan berpendapat. Kami semua menghargai pendapat dari masing-masing narasumber di sini ya. Tapi ini dilalah yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran disampaikan oleh Mas Iqbal terhadap praktek-praktek kekuasaan seperti itu, gugat, laporkan. Ini kita bukan gugat. Ini contoh Mas Anies sebelum maju sebagai calon presiden diperiksa berapa kali, bahkan orang bukan laporkan. Jadi Cak Imin udah mau maju, diperiksa cuma beberapa jam. Yang nggak boleh itu kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk memberangus. Contoh misalnya, orang yang berbeda dengan kekuasaan itu substansi apa? Misalnya, itu nggak boleh. Saya luruskan biar kita fair melihatnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.